Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Syifa selaku widya suara pada materi pembuatan RPP daring, kemudian pembuatan bahan ajar baik cetak maupun non cetak, dan juga untuk pembuatan instrumen penilaian. Saya Jianto SE selaku peserta Diklat Cakamat angkatan pertama tahun 2021 ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan tentang pembuatan bahan ajar cetak, bahan ajar non cetak, bahan ajar non cetak untuk mata pelajaran IPS kelas 8 atau ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Saya dari Madrasah Sanawiyah An-Najah Pondok Pesantren Pancasilario Kabupaten Manggarai. Baik, saya mulai presentasi bab 1 ini adik-adik semuanya. Ini adalah bab 1, materinya tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran adalah untuk menjelaskan, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, termasuk letak, luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora dan fauna melalui peta rupa bumi, mendeskripsikan berbagai potensi sumber daya alam seperti jenis sumber daya, penyebaran di darat dan di laut, di benua Asia dan benua lainnya, memahami sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya, misalnya jumlah, sebaran dan komposisi, pertumbuhan, kualitas pendidikan, kesehatan. Kemudian juga peserta didik bisa menganalisis dampak interaksi antar ruang terkait perdagangan dan mobilitas penduduk. Ya adik-adik peserta didik semuanya, ini bendera-bendera negara ASEAN. Adik-adik bisa amati ini ya. Ini ada bendera dari negara-negara ASEAN, Asia Tenggara. Ini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina dan sebagainya. Coba adik-adik amati gambar ini dan coba diskusikan masing-masing gambar di atas terkait dengan interaksi antar ruang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kita lihat ada ya, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ini adalah presiden seluruh negara ASEAN, ya, anggota ASEAN yang saat itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita perhatikan semua presiden, semoga adik-adik juga punya cita-cita sebagaimana yang dalam gambar ini. Amin Allahumma amin. Adik-adik, ke antar ruang itu adalah semua yang ada di muka bumi dan ditempati oleh makhluk hidup, itu ruang. Dan ini sejarah ASEAN, kita lihat adik-adik, ASEAN ada 10 negara ya, ada Filipina, ada Laos, Vietnam dan sebagainya. Kawasan Asia Tenggara ini memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan kecuali negara Thailand. Ya, termasuk Indonesia adik-adik pernah dijajah oleh Jepang,
kemudian juga Belanda. Oke ya, ada ya. Terus selanjutnya tujuan ASEAN itu terdapat pada ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang disetujui pada tahun 2007. Berdasarkan Piagam ASEAN, Ketua ASEAN itu digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ini adalah Ketua ASEAN berperan. Ya, ini adalah gambar-gambar para presiden negara-negara ASEAN. Dan Ketua ASEAN itu berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan forum ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, adik-adik. Para peserta didik, kita lihat adik-adik ya, bahwa ternyata bangsa kita diberi kehormatan menjadi tempat untuk Sekretariat Jenderal ASEAN yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Bersyukur bangsa kita mendapatkan kepercayaan untuk itu. Ini adalah negara ASEAN. Ini lambangnya, lambang ASEAN. Kemudian negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur, sampai dengan 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Nah, adik-adik harus bisa baca ini ya, membaca ini harus bisa. Jangan sampai adik-adik sudah MTS kelas 2 tapi belum tahu baca tentang hal ini. Penting untuk diketahui. Sekarang kita coba lihat Brunei Darussalam adik-adik. Perhatikan baik-baik ini peta Brunei Darussalam. Dalam peta itu harus ada judulnya Brunei, ada arah mata angin, ada skala, kemudian ada simbol dan segala macamnya. Ternyata letak astronomi Brunei adalah 4,34 derajat 30 detik lintang utara, 5 derajat lintang utara, dengan luas wilayah hanya 5.770,5 km persegi. Ini ASEAN, Brunei Darussalam. Oke, flora Brunei Darussalam mencakup meranti merah, meranti kuning. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, fauna adalah hewan. Kemudian Filipina, ini Filipina. Nah, ini Filipina termasuk negara kepulauan kalau kita lihat dari peta ya, ya. Oke. Ini Filipina letaknya ada di 4 derajat lintang utara dan 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Luas wilayah 2.999.000 ya, 999,7 km persegi. Ini flora dan faunanya. Termasuk juga wilayahnya, jenisnya dan segala macamnya. Kemudian Indonesia, perhatikan Indonesia adik-adik, Masya Allah, Indonesia termasuk negara besar untuk negara Asia Tenggara ya. Perhatikan ini adik-adik, bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Filipina, ternyata Indonesia termasuk negara yang paling besar dilihat dari peta ini. Letak astronomis Indonesia 6,8 detik lintang utara sampai dengan 11 derajat 15 detik lintang selatan dan 94,45 detik bujur timur sampai dengan 141 derajat 5 bujur timur. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian Kamboja, kemudian peta astronomisnya Kamboja adalah 10 derajat lintang utara dan 13 derajat lintang utara serta 102 derajat bujur timur dan 105 bujur timur. Perhatikan baik-baik ini, Kamboja negara yang teramat kecil.